Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika. Di sini saya sebagai presentasi dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang BPJS Kesehatan. Presentasi pertama yaitu marwah dan selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang norma hukum yang mengatur BPJS Kesehatan. Yang pertama adalah status hukum BPJS Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disingkat dengan BPJS adalah badan hukum yang dibentuk dengan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik menurut Undang-Undang BPJS. 3 kriteria di bawah ini digunakan untuk menentukan bahwa BPJS merupakan badan hukum publik, yaitu yang pertama, cara pendiriannya atau terjadinya badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yang didirikan oleh penguasa negara dengan Undang-Undang Konstruksi Hukum Publik, yaitu didirikan oleh penguasa atau negara dengan undang-undang. Yang kedua, lingkungan kerja, yaitu dalam melaksanakan tugasnya, badan hukum tersebut pada umumnya dengan publik dan bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik. Yang ketiga adalah wewenangnya. Badan hukum-hukum tersebut didirikan oleh penguasa negara dan diberi wewenang untuk keputusan, ketetapan, atau peraturan yang mengikat hukum BPJS. BPJS merupakan badan hukum publik karena memenuhi ketiga persyaratan tersebut di atas. Ketiga persyaratan tersebut tercantum dalam berbagai norma dalam Undang-Undang BPJS, yaitu yang pertama, BPJS dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang kedua, BPJS berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, BPJS diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum. Dan yang keempat, BPJS bertugas mengelola dana publik, yaitu dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta. Yang kelima, BPJS berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan memberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional. Yang keenam, BPJS bertindak mewakili negara Republik Indonesia sebagai anggota organisasi atau lembaga internasional. Yang ketujuh, BPJS berwenang mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian yang kedelapan, pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota direksi oleh Presiden setelah memenuhi proses seleksi publik. BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk pelaporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden, dengan tembusan kepada DJSN paling lambat 30 Juni tahun berikutnya. BPJS mengumumkan laporan pengelolaan dan laporan keuangan tahunan kepada publik dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui website BPJS dan melalui paling sedikit 2 media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang norma hukum yang mengatur BPJS Kesehatan. Yang pertama adalah status hukum BPJS Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disingkat dengan BPJS adalah badan hukum yang dibentuk dengan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik menurut Undang-Undang BPJS. 3 kriteria di bawah ini digunakan untuk menentukan bahwa BPJS merupakan badan hukum publik, yaitu yang pertama, cara pendiriannya atau terjadinya badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yang didirikan oleh penguasa negara dengan Undang-Undang Konstruksi Hukum Publik, yaitu didirikan oleh penguasa atau negara dengan undang-undang.
Yang kedua, lingkungan kerja, yaitu dalam melaksanakan tugasnya, badan hukum tersebut pada umumnya dengan publik dan bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik. Yang ketiga adalah wewenangnya. Badan hukum-hukum tersebut didirikan oleh penguasa negara dan diberi wewenang untuk keputusan, ketetapan, atau peraturan yang mengikat hukum BPJS. BPJS merupakan badan hukum publik karena memenuhi ketiga persyaratan tersebut di atas. Ketiga persyaratan tersebut tercantum dalam berbagai norma dalam Undang-Undang BPJS, yaitu yang pertama, BPJS dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang kedua, BPJS berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, BPJS diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum. Dan yang keempat, BPJS bertugas mengelola dana publik, yaitu dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasannya. 2. Mengenai pembentukan BPJS. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS membentuk dua badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pembentukan dan pengoperasian BPJS melalui serangkaian tahapan, yaitu A. Pengundangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang SJSN pada 19 Oktober 2004. B. Pembacaan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 007/PUU 3/2005 pada tanggal 31 Agustus 2005. C. Pengundangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS pada 25 November 2011. D. Pembubaran PT Askes dan PT Jam Sostek pada 1 Januari 2014. E. Pengoperasian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014. Rangkaian kronologis di atas terbagi dua kelompok peristiwa. Peristiwa pertama adalah pembentukan dasar hukum publik. Transformasi meliputi pembubaran PT Askes dan PT Jam Sostek tanpa likuidasi dan diikuti dengan pengoperasian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya diulas pembentukan dasar hukum BPJS secara kronologis waktu, yaitu pada tanggal 19 Oktober 2014 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional diundangkan. Undang-Undang SJSN memberi dasar hukum PT bagi PT Jam Sostek, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes Indonesia sebagai badan penyelenggara jaminan sosial. Undang-Undang SJSN memerintahkan penyesuaian semua ketentuan yang mengatur keempat persiro tersebut dengan ketentuan Undang-Undang SJSN. Tanggal 31 Agustus 2005, Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya atas perkara nomor 007/PUU 3/2005 kepada publik pada 31 Agustus 2005. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 5 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN yang menyatakan bahwa keempat persiro tersebut sebagai BPJS dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 3. BPJS Kesehatan. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi, terjadi serangkaian peristiwa sebagai berikut. A. PT Akses Persero dinyatakan bubar tanpa akuidasi dan semua aset, hak, dan kewajiban hukum PT Akses Persero menjadi hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan. B. Semua pegawai PT Akses Persero menjadi pegawai BPJS Kesehatan. C. Menteri Badan Usaha milik negara selaku rapat umum pemegang saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Akses Persero setelah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik. D. Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan kesehatan. Sejak BPJS Kesehatan beroperasi, penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional terjadi pengalihan program-program layanan kesehatan. Pengalihan program sebagai berikut.
1. Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya. 3. PT Jamstok Persero tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Pada tanggal 1 Januari 2014, pemerintah mengoperasikan BPJS Kesehatan atas perintah Undang-Undang BPJS. Pada saat itu, BPJS Kesehatan mulai beroperasi dan terjadi serangkaian peristiwa sebagai berikut. A. PT Akses Persero dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas, semua hak dan kewajiban hukum PT Akses Persero menjadi aset dan liabilitas serta hak kewajiban hukum BPJS Kesehatan. B. Semua pegawai PT Akses Persero menjadi pegawai BPJS Kesehatan. C. Menteri Badan Usaha milik negara selaku rapat umum pemegang saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Akses Persero setelah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik. Sejak BPJS Kesehatan beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional, terjadi pengalihan program-program layanan kesehatan perorangan kepada BPJS Kesehatan. Mulai 1 Januari 2014 terjadi pengalihan program sebagai berikut. 1. Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat. 2. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan terlalu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya yang diterapkan dengan peraturan Presiden. 3. PT Jamstok Persero tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Zuratul. B. Akad-akad pada BPJS Kesehatan Syariah menurut fikih muamalah. Unsur riba yang paling nyata adalah pengalokasian dana BPJS yang menggunakan bank konvensional. Dan kemudian juga ada indikasi riba jahiliyah pada pihak yang belum pernah menggunakan fasilitas BPJS, namun harus membayar denda saat keterlambatan. Praktik gharar yang dimaksud adalah terkait akan adanya antara semua stakeholder yang terlibat, sedangkan maisir atau judi terjadi pada anggota saat menerima fasilitas BPJS. Ada yang baru jadi anggota 2 bulan dan baru membayar 200.000, namun mendapat fasilitas kesehatan hingga 20 juta. Sedangkan ada yang sudah menjadi anggota selama 10 tahun, namun belum mendapatkan fasilitas apa-apa, bahkan jika dia tidak sakit, maka dana itu akan hilang begitu saja. Untuk menanggapi hal di atas, DSN MUI telah mengeluarkan Fatwa nomor 981/DSN MUI /12/2015 tentang pedoman penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan syariah yang memperjelas akad apa saja yang digunakan dalam transaksi keuangan BPJS. 1. Akad hibah. Pihak yang terlibat transaksi akad antara peserta individu dengan peserta kolektif yang diwakili BPJS Kesehatan. Akad antara pemerintah dan peserta individu sebagai penerima bantuan iuran atau PBI yang diserah terimakan kepada BPJS Kesehatan sebagai wakil dari peserta kolektif. Akad antara pemerintah dengan BPJS Kesehatan sebagai wakil peserta kolektif. 2. Akad wakalah. Akad antara peserta kolektif dengan BPJS Kesehatan, wakalah yang dimaksud diantaranya kegiatan administrasi, investasi, pemasaran, pembayaran klaim, dan lain-lain. 3. Akad kafalah. Akad antara pemerintah dengan BPJS Kesehatan sebagai wakil peserta kolektif adalah akad kafalah atau qard dalam hal BPJS Kesehatan tidak dapat memberikan talangan. 4. Akad ijaroh. Akad antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan. Poin utama dalam fatwa di atas adalah uang iuran peserta dihukumi dengan akad hibah atau hadiah, maka tidak mungkin dalam hadiah ada denda. Selanjutnya, pihak BPJS dalam mengambil ujroh atau upah operasionalnya dengan menggunakan akad wakalah bil ujroh, sedangkan di BPJS kekurangan dana operasional pemerintah dapat memberi jaminan atau kafalah atau akad qard atau pinjaman tidak berbunga.
Kemudian, dana yang dibayarkan BPJS ke Vaskes disebut ujroh dari akad ujroh, yaitu penyewaan fasilitas kesehatan oleh anggota BPJS. Baiklah, sekian dari pemakalah kami. Mengucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.